Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang mengikuti ibadah ini di gereja maupun di rumah atau di tempat di mana kita bisa mempersembahkan waktu dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, kami sampaikan salam. Kiranya Tuhan memberkati kita di segala tempat di mana kita berada. Firman Tuhan menyapa kita di Minggu Infokabit hari ini, yaitu yang tertulis di dalam surat Paulus ke jemaat Roma pasal 10 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, Minggu Infokabit merupakan bagian dari minggu-minggu penghayatan kita akan penderitaan Yesus Kristus, atau disebut sebagai minggu-minggu Pasion atau minggu Prapaskah. Karena itu melalui nama Minggu Infokabit yang artinya berserulah kepada aku. Kita berseru kepada Tuhan. Dan juga topik minggu kita, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara, berseru kepada Tuhan berarti memanggil Tuhan dalam doa. Jadi tidak hanya sebatas saya menyerukan sesuatu kepada istri saya, atau seorang anak berseru kepada orang tuanya, atau seorang teman berseru kepada temannya yang lain. Tetapi berseru kepada Tuhan itu merupakan doa kita kepada Tuhan, merupakan permohonan kita kepada Tuhan, doa kita kepada Tuhan. Tetapi setiap doa kita harus disertai dengan iman yang sungguh-sungguh. Artinya apabila kita berdoa kepada Tuhan, di dalamnya juga terlibat iman kita. Jadi tidak hanya mengucapkan doa dengan mulut, tetapi juga dengan iman kita yang sungguh-sungguh memohon, meminta, berdoa kepada Tuhan. Maka pertanyaan pertama, apabila kita berdoa kepada Tuhan, apakah doa itu kita sampaikan dengan iman, atau setengah iman, atau sama sekali tanpa iman? Karena mengapa doa harus disertai iman, percaya? Karena tidak mungkin orang meminta kepada seseorang lain yang dia sendiri tidak yakin orang itu akan memberi. Misalkan saya minta kepada Amang Sintua Simajuntak, Amang tolong dulu saya gitu kan. Padahal saya sudah yakin bahwa Amang ini tidak akan menolong saya, maka permintaan dan permohonan saya kepada beliau adalah permohonan yang sia-sia, yang percuma. Maulah halak mida madok sayang nimiaki inna. Sayang nimiaki, mari suang. Atau kita meminta kepada seseorang
atau kepada siapapun yang kita tidak yakin orang itu memiliki kuasa kemampuan untuk menolong atau kuasa untuk menyelamatkan kita. Tolong dulu saya. Padahal orang yang kita minta tolong itu juga butuh pertolongan. Ujungnya sama-sama lonong. Karena kita yang butuh pertolongan meminta kepada orang lain yang juga butuh pertolongan. Marsitugu-tuguan laus karam. Laus rap lonong mah. Karena itu sekali lagi doa dan seruan kita kepada Tuhan tidak boleh terlepas dari iman kita. Percaya kita kepada Tuhan. Karena itu kita mau sepakat bahwa setiap doa yang kita ucapkan merupakan doa yang keluar dari iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini dan juga topik minggu ataupun nama minggu ini mengajak kita semua untuk mengarahkan mata kita, mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah satu-satunya tempat kita mengadu, tempat kita berseru. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan pasti dia selalu menyerukan nama Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti menyerukan nama Tuhan, tidak akan menyerukan nama yang lain. Ketika anak kami yang paling bontot, yang paling bungsu berusia kira-kira 1 sampai kira-kira 1 tahun lah, ya, ketika dia mulai belajar bicara, anak saya kebetulan si Butet atau perempuan. Jadi kalau ditanya kepadanya, Butet, siapa abang yang paling baik? Pasti jawabannya Oe. Dek, siapa abang yang paling baik? Karena abangnya ada 3. Siapa abang yang paling baik? Jawabannya pasti Oe. Kalau ditanya juga siapa abang yang tidak baik, atau katakanlah siapa abang yang jahat, pasti juga jawabannya Oe. Kebetulan nama abangnya namanya Joe. Jadi waktu itu belum bisa mengatakan Joe. Siapa nama abang yang paling baik? Oe. Yang tidak baik atau yang jahat? Oe juga. Gitu. Kenapa? Karena si anak itu belum bisa membedakan mana baik dan mana jahat. Tetapi yang mengisi hatinya adalah nama Oe. Nama Oe itu yang menurut dia adalah yang paling dekat kepadanya, yang paling intens, yang paling erat hubungan batinnya. Sehingga itu yang mengisi hati, itu yang mengisi pikirannya, dan itulah yang keluar dari mulutnya. Jadi karena itu firman Tuhan ini mengajak kita bagaimana supaya setiap saat, setiap hari, setiap waktu, dan dalam setiap pergumulan kita, bahkan dalam setiap keinginan kita, dalam setiap harapan kita, tidak ada nama lain yang mau kita serukan selain daripada nama Tuhan. Karena itu isilah hati kita dengan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang pendeta senior mengatakan begini, orang Batak itu sebenarnya dari kecil sudah dididik, sudah diajar, dan sudah dibiasakan untuk berharap kepada seseorang. Harapan yang pertama bagi orang Batak ketika masih anak-anak, bahkan sampai orang dewasa adalah siapa? Mamanya. Alanido molo tertutup danak hacitan molo hata Batak madokon inang hacit nai, itu kan? Molo tabu amang tabu nai. Hacit nai inong nina. Hacit butuh aku inong. Inong ahado jabar inong. Jadi ada alamat seruannya. Karena dia percaya kepada ibunya yang selalu hadir ketika dia mengalami permasalahan. Jadi molo dangolo be akaya nakota, ketika dia kesakitan, bu, ma, gitu, berarti dia sudah mulai tidak yakin dengan mamanya bisa membantu dia. Nah di zaman ini tidak lagi seperti itu katanya. Di zaman ini orang kalau kesandung atau jatuh atau kesakitan, apa katanya? Aduh, gitu. Jadi nggak jelas mintanya kepada siapa gitu, berserunya kepada siapa? Aduh, lalu dilanjutkan lagi, aduh mati aku, gitu kan?
Aduh mati aku. Jadi tidak lagi ada alamat seruannya. Tidak ada lagi alamat dia meminta tolong. Kenapa? Karena tidak lagi mamanya di dalam hatinya. Atau juga tidak lagi papanya di dalam hatinya. Jadi tajar homat wakapahu putak katua anak kota. Kalau kamu jatuh atau kalau kamu kesakitan, jangan mengeluh dengan kata aduh atau mati aku. Tetapi serukanlah siapapun yang di hatimu. Misalnya mama, bapak atau opung. Nah karena itu Yesus berkata, apa yang ada di dalam hati kita, tentu itu yang keluar dari mulut kita. Apa yang mengisi hati kita, tentu itu yang keluar dari mulut kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Matius 15 ayat 18 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Karena itu ayat pertama di dalam nas khotbah kita hari ini, persisnya ayat 8 mengatakan firman itu dekat kepadamu, ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman itu ada di dalam mulut dan di dalam hatiku. Firman itu ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi tidak lagi hanya berupa tulisan yang ditulis dengan tinta dan kertas, yang sebentar saja bisa hilang, yang mungkin juga koyak, yang mungkin juga bisa hilang, yang mungkin juga bisa basah. Jadi bagi orang percaya, firman Tuhan itu tidak hanya lagi tertulis berupa huruf-huruf, kalimat-kalimat yang ditulis dengan tinta di atas kertas, tetapi firman itu ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita, dan ada di dalam keseluruhan hidup kita. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan hari ini dalam nas khotbah kita. Firman itu sungguh-sungguh dekat kepada kita, ada di dalam mulut kita, ada di dalam hati kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus hendak mengajak kita bagaimana kita mengisi hidup kita, seluruh hidup kita hanya dengan firman Tuhan. Karena itu sebuah pertanyaan penting patut kita renungkan dan kita jawab dalam hati kita. Apa itu pertanyaannya? Apakah firman itu sungguh-sungguh ada di dalam mulutku? Apakah firman itu sungguh-sungguh juga ada di dalam hatiku? Jadi seperti orang yang mungkin mendengarkan khotbah lalu kemudian pulang dari gereja, dia pulang sama sekali dengan tangan hampa, tanpa memperoleh sesuatu makna dari apa yang dilakukan, mungkin 1 sampai 1,5 jam. Jadi karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menginternalisasi hidup kita, bertanya, merenungkan, menghayati, merefleksikan dalam hidup kita. Apakah saya ini orang yang sudah tua, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah bertahun-tahun mendengarkan firman Tuhan, mungkin juga membaca firman Tuhan. Apakah benar bahwa mulutku sudah dipenuhi firman Tuhan dan hatiku benar-benar dikuasai oleh firman Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa ini penting kita pertanyakan? Surat Yakobus pasal 3 ayat 10 mengatakan demikian, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal itu tidak boleh terjadi kepada saudara-saudaraku. Sebab adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari air mata yang sama? Adakah
pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, molo di hata Bibel di dok songonon tarparbuehon attajau ma asom manang tarparbuehon asom ma attajau nina tarparbuehon utema attajau nina. Apakah mungkin pohon zaitun, pohon ara menghasilkan buah zaitun, atau pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Tidak dapat dari teko yang satu dalam waktu yang sama mengeluarkan teh manis dan kopi susu. Benar Bapak Ibu Saudara-saudara? Sehali dituang do teko on, haruar ma teh manis, dungi haruar ma kopi susu. Itu tidak mungkin. Karena itu sekali lagi firman Tuhan Yesus dalam Matius 15 itu mengingatkan kepada kita. Apa yang ada di dalam hati kita itu yang keluar dari mulut kita. Kalau kutuk ada di dalam hati kita, maka kutuk itu akan keluar dari mulut kita. Bila cercaan ada di dalam hati kita, maka cercaan itu akan keluar dari mulut kita. Tetapi apabila berkat memenuhi hati kita, matuaido tong ruar siapa mangat. Dalam bahasa peribahasa, bahasa Indonesia mengatakan ala bisa karena biasa. Jadi semakin kita terbiasa mengisi hati kita dengan firman Tuhan, terbiasa pula kita untuk mengucapkan dan mengatakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita dalam 2 Korintus 3 ayat 3 sampai dengan ayat 4 dikatakan begini. Kamu adalah tulisan-tulisan Kristus. Yang ditulis bukan dengan tinta. Dan bukan pada loh-loh batu. Tetapi yang ditulis dengan roh Allah yang hidup. Yang ditulis dengan pemberitaan kami. Sehingga orang lain bisa membaca kita. Bisa melihat kita. Sebab apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, sesungguhnya itu akan menjadi tulisan-tulisan Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi sekali lagi kita ini adalah tulisan-tulisan Kristus yang bisa dibaca oleh dunia ini. Maka apabila tulisan yang kita hasilkan, tulisan yang keluar dari perkataan kita, tulisan yang keluar dari tindakan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di tengah keluarga, baik terhadap tetangga kita, maupun di tempat bekerja kita, maka orang lain akan membaca tulisan Kristus itu adalah tulisan yang baik. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya hidup kita, hati kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga kita selalu menghasilkan firman Tuhan dan berkat lewat mulut dan perkataan kita. Yang kedua, Minggu Info Covid ini dan juga naskotbah kita mengarahkan kita untuk percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi mengarahkan kita untuk percaya sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya percaya sungguh-sungguh bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi harus selaras, harus sejalan mulut dengan hati. Mengapa? Mengaku dengan mulut tentu bukan perkara yang sulit. Hanya mengaku percaya kepada Kristus, percaya. Itu tidak sulit. Karena itu ada pameo dalam bahasa Batak, dang matutung pamangan madokon api. Mulut kita ini tidak akan terbakar dengan berkata api. Karena api itu hanya sebatas kata-kata bila kita ucapkan, tidak memiliki kuasa untuk membakar dan tidak berdampak. Jadi kalau percaya kita kepada Allah, kepada Kristus hanya kita ucapkan dengan mulut kita, sesungguhnya
pengakuan itu tidak berdampak sama sekali kepada kita maupun kepada orang lain. Buktinya apa? Begitu anak-anak akan sidi, akan malua, dia wajib menghafal pengakuan iman. Setelah selesai, pada saat mau naik sidi, semua anak itu bisa menghafal. Setelah selesai naik sidi, ditanya 1 bulan kemudian, masih bisa? Saya tidak yakin. Atau ada beberapa di antara mereka yang tidak menghafal itu. Kenapa? Karena pengakuan iman itu hanya persyaratan yang diucapkan dengan mulutnya. Atau katakanlah dalam kasus-kasus orang tua membawa anak akan dibaptis. Setiap orang tua akan membawa anak dibaptis, saya didok donasida madokon hata haporsian atau hati dako kamu majolo haporsian munai. Lalu ditanya pendeta lagi, naolo doho mabuan anak kamu naon tu perguruan ni halak Kristen di huria nina alusna naolo doao. Begitu selesai dibaptis minggu depan, bapaknya itu nggak datang lagi ke gereja. Ya kan? Nah, apalagi di zaman sekarang karena masa masker ini. Ya, dulu kalau saya perhatikan waktu saya pelayanan baptis itu ada beberapa di antara bapak-bapak itu yang tidak menghafal, tapi dia komat kami saja seperti mengucapkan mantra. Nah, kita nggak tahu yang diucapkan itu pengakuan iman atau enggak. Yang penting, apalagi sekarang kalau sudah ada masker kan nggak ketahuan lagi siapa yang tahu dan tidak tahu. Jadi kepada bapak-bapak yang sudah punya anak belum dibaptis, segeralah bawa sekarang, mumpung masih pakai masker. Supaya nggak ketahuan hafal nggak pengakuan iman atau tidak. Jadi jangan nanti begitu selesai COVID ini lalu pendeta mengatakan setiap mang amang sianu ulak kojo holako kata gitu kan, malu kita. Nah, jadi mumpung masih pakai masker sekarang bersegeralah membawa anak untuk dibaptis supaya tidak ketahuan hafal nggak pengakuan iman. Tapi kita semua dijamin ya bahwa pengakuan iman kepada Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus taken for granted. Dijamin dosudi kan? Puji Tuhan. Karena apabila pengakuan itu tidak merasuk ke dalam hati, itu sama seperti pengakuan seorang suami kepada istrinya sayang. Panggilan suami kepada istri sayang. Kring kring kring. Datang suaminya, angkat teleponnya. Sambil menjauh dari istrinya. Lalu istri bertanya, telepon siapa itu, Pak? Apa katanya? Teman sayang. Lalu istrinya bertanya, teman apa teman? Suami itulah yang tahu teman itu sesungguhnya siapa. Tapi ketika dia menjawab istrinya, apa katanya? Teman sayang. Jadi ucapan sayang itu tidak lagi dari hati. Jadi kepada kakak-kakak yang masih gadis, apabila kepadamu seorang pangeran mengucapkan I love you, pastikan dulu dia apakah itu dari hatinya atau enggak. Bila tidak, jangan terima. Karena setiap ucapan dan pengakuan dari mulut itu harus dari hati. Demikian juga pengakuan iman kita kepada Tuhan harus dari hati kita yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, seruan firman Tuhan ini, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Orang yang berseru, atau kita katakanlah barang siapa atau siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu artinya bahwa seruan itu terbuka kepada siapapun, dari suku bangsa manapun, dari warna kulit yang bagaimanapun, dari kondisi ekonomi yang bagaimanapun, bangsa Yahudi atau bangsa Yunani, bangsa Ukraina atau bangsa Rusia, ketika mereka berseru kepada nama Tuhan, pasti akan dijawab Tuhan. Jadi keselamatan itu terbuka kepada semua, tidak dibatasi hanya kepada satu suku. Yang kedua, orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan karena itu kita diarahkan lewat firman Tuhan ini. Masing-masing kita dalam problema kehidupan kita. Pergumulan kita apakah pergumulan anak, pergumulan kita apakah pergumulan pekerjaan di kantor, pergumulan usaha, atau pergumulan
komunikasi antara suami dan istri masing-masing mungkin kita punya problema. Ingat, ada tempat kita berseru membawa problema kita. Dan di situ, di tempat di mana kita diajak firman Tuhan ini untuk berseru, di situ ada jawaban, di situ ada seruan. Amin. Pada Yesus, pada Tuhan, tempat di mana kita berseru, di situ ada jawaban, di situ ada seruan. Lalu apakah jaminannya bahwa seruan kita pasti akan dijawab? Firman Tuhan dalam ayat 11 mengatakan, sebab siapa yang berseru kepada nama Tuhan, siapa yang percaya kepada nama Tuhan, tidak akan dipermalukan. Kepada mereka jawaban pasti akan diberi. Amin.